Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to my channel di channel Halipa Official. Oke guys ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana merawat anakan DOD yang baru datang. Bagaimana caranya? Tetap simak video ini, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke guys, jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri DOD yang baik dan berkualitas tinggi. Nah, untuk menilai DOD yang baik dan berkualitas bisa kita lihat dari beberapa parameter ya. Yang pertama itu berat badan DOD lebih dari 38 sampai 40 gram ya teman-teman. Lalu bulunya itu cerah ya, tidak kusam dan kering. Lalu kita bisa melihat matanya itu bersih dan cerah. Selanjutnya itu tidak mengalami radang pada pusarnya ya teman-teman. Dan kita perhatikan juga kakinya itu tidak kering dan tidak ada luka ya teman-teman. Jadi itu beberapa ciri untuk DOD yang berkualitas tinggi. Jadi DOD yang berkualitas ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemeliharaan kita sebanyak 30% ya persentasi untuk pemeliharaan bibit kita, sedangkan manajemennya 70% ya untuk menunjang keberhasilan kita dalam beternak. Jadi berdasarkan hal ini ya teman-teman ya, kalaupun kita mendapatkan bibit yang kurang bagus ya, kurang berkualitas ya, maka kita harus memperbaiki manajemen kita harus tepat ya, maka kekurangan bibit kita akan tertutupi dan kemungkinan besar pemeliharaan bebek kita akan berhasil. Tapi kalau secara DOD kita tidak bagus dibarengi dengan manajemen yang tidak tepat, maka tentu ini bisa menyebabkan masalah saat pemeliharaan ya, salah satunya kematian DOD yang cukup tinggi ya. DOD bebek memang lebih kebal ya dibandingkan dengan DOC ayam, tetapi ada penyakit yang bisa menyerang bebek atau bisa menyebabkan bebek kita mati di usia dini. Nah, di sini saya akan memberikan perawatan untuk DOC yang baru datang. Oke guys, jadi yang pertama yaitu kita harus menggunakan penghangat. DOD dengan usia 1-3 minggu ini memerlukan pengisian kandang yang dilengkapi dengan penghangat buatan. Di sini saya menggunakan penghangat dengan jenis Casolek ya teman-teman, bisa menggunakan lampu pemanas ya yang dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Casolek yang harganya cukup bervariasi. Maka dari itu pemasang lampu juga perlu dilakukan secara merata ya. Intinya di sini jangan sampai DOD berkumpul di suatu titik. Oke, next ya, untuk tips yang kedua yaitu kita perlu menutup sekeliling kandang dengan terpal ya atau plastik. Sekeliling kandang ini perlu kita tutup dengan menggunakan plastik agar angin tidak mudah masuk ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, pemanasnya sudah kita nyalakan. Jadi plastik yang kita gunakan di sini yaitu plastik yang menutupi sekeliling kandang yang mudah kita buka ya teman-teman, yang mudah kita lepas dan kita pasang seperti itu. Baiklah, kita ke tips berikutnya yaitu kita harus mengatur sirkulasi udara. Caranya ialah kita dengan membuat ventilasi udara yang memadai. Tirai ini kita buka ya guys ya, aturlah sirkulasi udara di dalam kandang kalian dengan baik ya. Menjaga sirkulasi kandang tetap lancar dengan memberikan ventilasi yang cukup. Ventilasi ini mempunyai fungsi dan tujuannya untuk mengatur keseimbangan kadar CO2 dan O2 di dalam kandang. Kenapa? Karena pada umur di bawah 3 minggu ini masih peka terhadap penyakit saluran pernafasan. Nah, ini dia teman-teman ya, kita buka bagian atas tirainya dan kita masih menutup yang di bagian bawah ya. Tujuannya untuk mengatur sirkulasi udaranya dan mengurangi panas. Kemudian usahakan agar kandang dalam keadaan kering. Mengusahakan kandang dalam kondisi kering ya guys, atau tidak basah atau lembab. Nah, dan alas tengah ini sudah kita lepas ya teman-teman. Yang seperti ini sudah kita lepas karena sudah tidak memungkinkan, sudah basah dan lembab yang bisa menyebabkan amoniak. Jadi kita ganti saja ya, ataupun tidak perlu lagi kita pasang ya, kita cukup membiarkan saja langsung skamnya.
Dan apabila skamnya juga ini basah ya teman-teman, kita juga ganti ya, kita keruk dengan bersih ya, kita ganti lagi dengan skam yang lebih layak ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, skamnya juga kita perlu perhatikan ya alasnya. Oh ya teman-teman ya, tidak lupa juga saya berikan tipsnya untuk DOD yang baru datang ya, kita wajib memberikan gingertol ya, ini untuk memulihkan energi DOD kita yang mungkin perjalanannya jauh. Kita wajib memberikan penambah stamina atau pengganti elektronik ini sangat bagus untuk kita gunakan ya teman-teman, ini sangat saya rekomendasikan. Dan yang paling penting juga ya guys ya, kita juga harus memberikan program pengobatan yang baik ya, seperti memberikan tambahan vitamin dan obat untuk DOD kita sehari-hari. Pemberian vitamin dan antibiotik ini sangat perlu karena dapat merangsang nafsu makan ya, dan memperbaiki pertumbuhan bisa merata, terutama itu untuk mencegah penyakit ya. Jadi ini sangat perlu ya teman-teman, persediakan untuk keperluan bebek kita. Nah guys, yang terakhir itu kita harus mengatur jadwal pemberian pakan untuk DOD kita. Jadi untuk DOD pemberian pakannya itu tidak langsung banyak ya teman-teman, tapi kita kasih sedikit demi sedikit dengan frekuensi yang lebih sering ya, seperti itu. Hal ini ya untuk kita menghindari pakan yang terbuang dan bisa ditumbuhi sama jamur ya. Jadi kandungan protein yang baik itu di atas 20%. Jadi di sini kita pakai pakan Malindo ya teman-teman. Kita di sini ada pakan yang halus dan agak kasar ya, kita berikan sesuai dengan usia DOD kita. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi pertumbuhan bebek kita. Jadi pakan yang halus ini kita berikan untuk DOD yang baru datangnya, yang masih kecil, dan untuk yang kasar ini kita berikan kepada DOD yang sudah agak besar ya, seperti itu ya teman-teman. Oke guys ya, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi referensi atau wawasan baru. Oke, see you next video ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.